Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United menang 1-0 atas Watford di FA Cup. Ya, ini gue pengen ngomongin Watford ini kelihatan banget dia tuh layak banget degradasi tahun lalu ya. Kenapa? Karena dia lawan tim cadangan kita aja yang main ya nggak gitu bagus, tapi nggak bisa menang ya. Jadi kelihatan banget lah. Dan gue pengen ngomong juga soal Ismail Lassar yang sering banget dikaitkan ya buat ini alternatifnya Sancho nih Ismail Lassar, dan gue bilang sih ini nggak banget ya Ismail Lassar ya. Kelihatan banget ya dia tuh emang dia pemain bagus tapi levelnya bukan Manchester United. Kalau gue bilang dia tuh menurut gue lebih bagus sedikit dari Dan James ya, karena speednya mirip sama Dan James. Dia punya skill lebih bagus sedikit dari Dan James, tapi finishing sama intelijensi bola di final third menurut gue sih kurang banget ya, bahkan ya mirip sama Dan James lah kalau soal itu ya. Jadi ya gitulah Ismail Lassar. Secara performa babak pertama menurut gue sih cukup bagus ya, tapi setelah terjadinya gol kelihatan banget kita yang tadinya ngegas ya lumayan ya semangat semua, tapi akhirnya jadi lebih rileks, lebih santai mainnya ya. Jadi ya gitulah, jadi beda gitu loh. Cuman kita ngomongin dulu golnya Scott McTominay dari corner ya, Telles assist ya dari corner ya. Golnya sedikit hoki ya karena ya itu headernya gue bilang setengah-setengah ya kan, dan bisa ya kena tiang terus masuk ke dalam. Nah itu sedikit hoki lah, bukan sedikit hoki, menurut gue sih cukup hoki ya. Jadi itu gol hoki, tapi setelah itu ya kayak gue bilang kita lebih santai mainnya gitu loh, nggak seagresif sebelum gol itu, karena kita lihat di 5 menit pertama aja itu udah berapa kali Dan James dapat peluang ya masuk ke kotak penalti, dan tapi dia nggak bisa create apa-apa. Nah itu problemnya dari Dan James lah kalau gue bilang ya, selalu ya dia selalu finishingnya kurang bagus, dan keputusan-keputusan yang dia bikin di kotak penalti itu kurang bagus banget ya. Tapi di babak pertama selain golnya Tomine harusnya kita bisa banget menang 3-0 ya. Di babak pertama ya 3-0. Kenapa? Karena ada dua kesempatan bagus lagi yang lain ya. Yang pasti satu Juan Mata ya, itu ada link up play 1-2 sama Van de Beek, dimana itu dia tinggal ngalahin kiper tapi dia nggak bisa finishing ya. Terus satu gol lagi dari siapa ya? Gue lupa, Eric Bailly kalau nggak salah, itu corner juga ya. Dia kosong, dia sundul tapi off ke far post tapi off. Jadi harusnya sih bisa 3-0 sih di babak pertama sih. Jadi ya gitu. Tapi untuk setelah itu di babak kedua, nah ini babak kedua nih udah langsung drop ya, permainan drop semua ya. Menurut gua sih ya Van de Beek doang yang masih cukup konsisten, tapi ya gitu namanya cadangannya. Gue mau kritis juga susah gitu bener. Kita ganti berapa ya, 8 orang kali ya yang cadangannya yang main hari ini ya. Jadi ya itu wajar banget gitu loh kalau kita babak kedua drop. Kenapa? Karena ya cadangan kita kan jarang main bola ya kan, cuma latihan doang on the training ground. Kalau dia jarang main bola artinya apa? Fitnessnya masih kurang, match sharpnessnya masih kurang, kerja sama antar timnya juga masih kurang gitu. Jadi itu bisa ya gue sih udah expect banget gitu loh. Ini nggak mungkin bisa main kayak main bagus selama 90 menit, bener nggak? Karena ini cadangan, namanya juga cadangan, bener nggak? Dan wajar ya, kayak Pogba aja awal-awal setelah kena covid kan dia langsung mainnya kan jelek gitu kan, karena sharpnessnya masih jelek, fitnessnya masih membalik ya. Kelihatan banget lah, kayak Lingard juga itu babak kedua udah kayak orang bengek gitu loh, kayak orang asma ya. Jadi wajar banget lah babak kedua drop itu ya. Jadi gue nggak bisa ya mau kritik apa lagi gitu kan, menangkan namanya juga cadangan ya. Dan Watford ya nggak bisa ya, tim katro jelas nggak bisa mengambil kesempatan itu gitu loh ya, dimana kita cadangan kita mainnya jelek ya. Anyway, kita lihat line up ya. Nah, line up dari line up, Dean Henderson mainnya cukup oke ya, sedikit agresif ya kalau gue bilang Dean Henderson ya, terlalu suka keluar dari kotak penalti untuk ini ya. Tapi ya gitulah, timingnya ada yang benar ya kan, hampir kebobolan gara-gara dia keluar, ada yang bagus juga. Jadi ini harus diperhatikan sih untuk Dean Henderson ya. Jelas lah dia keluar dari kotak penalti itu untuk membantu Telles ya, karena ya kita nanti gue ngomongin Telles ya, karena Telles banyak banget kalah sama lawan Ismail Lassar ya, dari segi speed banyak banget kalah. Jadi makanya mungkin Dean Henderson keluar, tapi menurut gue sih terlalu agresif gitu, terlalu berbahaya untuk Dean Henderson keluar begitu jauh gitu dari kotak penalti ya. Selain itu dia cukup bagus main Alex Telles. Nah ini Alex Telles ini jelas ya, kelihatan banget dia sama bagusan Luke Shaw. Dari segi speed Alex Telles
ya nggak secepat Luke Shaw ya kan, struggling banget lawan Ismail Assar ya, padahal Ismail Assar juga nggak mainnya nggak bagus, cuman ya dia cepet ya, speednya dia mengalahkan Alex Telles gitu, jadi Alex Telles kewalahan. Untuk maju pun crossingan dia cukup bagus ya, oke lah di game ini ya kan, dia assist juga, dia ambil corner semua dan cornernya juga cukup bagus, cuman ya gitu dari segi defensif Alex Telles kurang banget hari ini ya. Nah ini gimana nih kita punya duet Eric Bailly dan Tuan CB. Menurut gue sih dua-duanya main bagus hari ini ya, cuman problemnya adalah partnership Bailly sama Tuan CB ini menurut gue sedikit kurang bagus ya, kurang bagus. Kenapa? Di babak pertama gila ngeri banget men, bola atas kita nggak ada yang menang sama sekali, tidak ada yang menang sama sekali ya, entah dari crossingan, entah dari cornernya Watford, free kicknya Watford itu mereka dapat mulu di udara tuh ya. Jadi gue kesel juga ngomong begini, tapi kita di babak pertama menurut gue sih kita perlu ya Maguire gitu loh untuk handle bola atas ya. Jadi itu dia, menurut gue sih kita nggak punya defender jelek ya kan, benar nggak? Eric Bailly, Tuan CB, Lindelof sama gue itu defender yang bagus, teman ya partnershipnya ini nih yang harus dilihat ya. Kita nggak bisa, kalau gue bilang sih Bailly sama Tuan CB walaupun mereka berdua speed semua ya, jadi tapi dan agresif juga, tapi bola atas mereka kurang kuat kalau gue lihat ya, kurang kuat ya. Eric Bailly seharusnya cukup lumayan, tapi hari ini nggak kelihatan di bola atas, nggak bisa clearance sama sekali ya. Jadi itulah menurut gue sih Tuan CB sama Bailly mendingan jangan itu ya. Mungkin Eric Bailly dengan Lindelof lebih bagus kali ya, karena Lindelof bola atas secara positioning dia bagus, cukup oke lah, juga bagus, cuman ya jelas Maguire bola atas nomor 1 ya. Jadi Bailly sama Tuan CB main gak jelek, cuma secara partnership menurut gue mereka kurang cocok ya, kurang cocok. Karena kenapa? Bola atas kita struggling. Bahkan ingat nggak Scott McTominay ini yang banyak clearance bola atas ya, pas akhir-akhir itu kan pas Bailly lagi ini lagi cedera kan, benar nggak, sebelum diganti sama Maguire dia kan bantuin tuh defense bola atas, dan dia cukup kuat McTominay di bola atas ternyata ya kan. Jadi makanya kalau gue bilang Tuan CB Bailly partnership juga bagus, tapi ya gitu, bola atas kita bakal lemah banget kalau mainin mereka berdua ya. Brandon Williams gimana mainnya? Nah Brandon Williams sedikit, kalau secara defensif dia bagus ya, cuman performa dia setengah-setengah gitu loh ya. Karena kita jujur gue pengen lihat Brandon Williams maju nyerang, cuman problemnya adalah di pertandingan ini jelas banget kita nih lebih condong nyerang di kiri ya. Bahkan kalau gue bilang sih 60% serangan kita tuh di kiri semua melalui Dan James ya. Nah makanya gue sih pengen banget lihat Brandon Williams maju, gue pengen lihat dia gimana sih crossingnya ya kan. Dia ada crossing lah 1-2 tapi itu kurang bagus ya, jelas ya. Cuman ya gitu, gue pengen lihat link up play-nya gimana segala macam. Teman dia nggak bisa link up play juga karena Juan Mata itu gue lihat dia sedikit free roll ya. Gue bingung kenapa dia nggak jaga di kanan, dia kadang gantiin Lingard di tengah, kadang bareng Lingard di tengah. Gue nggak ngerti gitu kenapa gitu. Jadi Brandon Williams mau maju juga percuma ya kan, dia kan bukan dia kan bukan Ronaldo gitu kan yang bisa maju sendiri, bisa lewatin orang gitu. Jadi sangat sayang sih kita nggak lihat performa Brandon Williams sebagai wingback gitu loh ya. Kita lihat dia sebagai fullback, menurut gue energinya bagus, gue suka energinya dia. Secara defensif juga cukup bagus ya, dan juga dia secara positioning kayaknya sedikit lebih bagus dari Wan-Bissaka ya, karena dia pas ada crossingan itu far post dijaga sama dia ya, walaupun dia nggak menang bola atasnya ya. Jadi Brandon Williams gue bilang sih ya oke lah performanya ya, cuman ya sayangnya kita nggak bisa lihat Brandon Williams sebagai wingback ya. Donny van de Beek sama Scott McTominay, nah ini partnershipnya gimana ya. Kalau nggak salah ada komen di sama Angga ya, gue lupa namanya Angga kalau nggak salah. Secara defensif mereka berdua ini partnershipnya kurang bagus, dan itu gue cukup setuju ya, karena Scott McTominay bukan CDM, dia lebih ke box to box. Donny van de Beek juga bukan CDM murni, dia lebih ke box to box ya, dan gue lebih suka Donny van de Beek jauh sama McTominay ya. Kenapa ya, sekali lagi Donny van de Beek oke, gini pokoknya kecuali lu pencinta jus ya, lu bakal lihat ya asetnya Donny van de Beek tuh apa ya. Dia tuh play simple passes sudah pasti ya, dia jarang lah 1 atau 2 kali dong dia melakukan kayak apa long ball atau true pass itu ya, tapi dia lebih milih oh ya udah gue bisa distribusi bola kemana, dia lebih ke arah sana gitu. Passing skillnya untuk itu menurutku cukup bagus, dan intelijensinya jalan di situ ya. Dan juga dia nih harusnya bisa assist loh, benar nggak? Itu harusnya dia dapat assist 1 di game ini, cuman sayang aja Juan Mata finishingnya nggak bagus ya kan.
karena dia tinggal ngalahin kiper tujuan mata dari back heel ya, dari back passnya back heel passingnya Donny van de Beek ke Juan Mata itu sangat bagus, harusnya bisa finishing, harusnya bisa ini 2-0 gitu ya kan, tapi ya Juan Mata nggak bisa finishing. Dan gue bilang sih tetap Donny van de Beek menurut gue lebih bagus dari McTominay untuk box to box ya, jelas banget gitu ya. Masalah McTominay terlalu bertahan dan passing skillnya tuh kalah jauh lah sama Van de Beek kalau gue bilang ya. Jadi penting banget Donny van de Beek, kalau gue bilang sih dia layak banget untuk start ya, minimal dia dipasangin sama Fred atau Matip, menurut gue itu balance yang cukup bagus ya. Jadi Van de Beek bantu distribusi bola antara defender ke attacking, Fred atau Matip ya buat lebih ke arah bertahan, benar nggak? Menurut gue itu lebih cocok ya. Jadi McTominay untuk box to box sih gue bilang sih nggak terlalu ya, kelihatan banget lah kalau kalian fans Man United bisa lihat kalau McTominay yang main, yang namanya Bruno, Rashford, Martial pasti sering banget turun ke bawah jemput bola ya, pasti sering banget karena bolanya nggak bakal sampai ke mereka ya. Jadi itu ya, sekali lagi kalau lu fans MU yang sering lihat nonton MU main ya kan, Donny van de Beek sebagai box to box menurut gue sih sangat cocok ya. Dan dia juga ada clearance juga loh sebagai defensively, dia ada clearance juga loh, bukannya enggak ya. Oke, Dan James gimana mainnya? Nah ini Dan James, gue bilang sih dia main nggak gitu jelek, tapi ya kita tahulah kapasitasnya Dan James seperti apa ya. Dia nggak bisa jadi nggak bisa finishing ya, dia nggak bisa membuat keputusan yang tepat di kotak penalti, itu problem utamanya dia ya. Dia cuma ngandelin speed ya, ibaratnya itu dia kayak Rashford, speednya kayak Rashford tapi tanpa skill sama finishingnya Rashford ya. Jadi itulah problemnya dari Dan James ya, bukannya dia jelek ya, dia harus improve dia punya finishing, dia harus improve dia punya intelijensi di kotak penalti ya. Dia harus ngapain kalau masuk kotak penalti, passing kah, crossing kah, finishing kah, itu benar-benar dia harus pikirin ya. Dia juga ada beberapa shooting tapi ya gitu nggak terlalu kencang shootingnya dan juga nggak terlalu pisang ya, sayang banget ya benar. Jadi ya gitulah untuk Dan James seperti itu. Jesse Lingard gimana mainnya? 20 menit pertama Jesse Lingard bagus kalau gue bilangnya, lumayan dia fight for the ball, dia coba build up play-nya cukup lumayan bagus ya kan, tapi ya jelas dia bukan Bruno Fernandes. Dan setelah 20 menit kelihatan dia udah struggling banget ya, terutama di babak kedua itu dia kecapean ya, udah kayak orang asma gitu, udah ngap banget ya, kelihatan banget dari mukanya ya. Dan itu menurut gua sih harusnya Ole nggak ganti Dan James kalau menurut gua ya. Ole harusnya ganti Jesse Lingard langsung ya, nggak perlu masukin Rashford tuh, menurut gua sih nggak perlu Ole ya, cukup Martial aja yang masukin ya. Jadi kalau gua sih jadi Ole pas substitusi itu Jesse Lingard keluar, masukin Martial ya, Martial biar main di kiri ya kan, Greenwood tetap striker, Juan Mata di tengah gitu loh ya kan, itu menurut gue lebih cocok ya. Sorry kalau Lingard keluar berarti Martial jadi striker, Greenwood di kiri, Mata gantiin Lingard sebagai nomor 10 dan James tetap di kiri. Jadi kalau gue masih itu lebih cocok ya, itu lebih cocok ya. Cuman ya gitulah, anyway dia ganti si Dan James ya. Jadi ya menurut gue sih nggak perlu, karena Jesse Lingard kelihatan banget udah kecapean men, masih aja dipaksa main gila, sampai menit berapa udah dipaksa main ya. Ya gitulah, anyway Juan Mata menurut gue nggak gitu kelihatan ya hari ini ya. Menurut gue dia kayak lebih dikasih free roll kali ya, dia di mana-mana gitu loh ya, bukannya dia tetap di kanan buat bantu serangan sama Williams ya, buat build up play ya sama Williams, tapi dia tuh lebih kemana-mana. Kadang dia suka di tengah juga bareng Lingard, gue nggak ngerti kenapa, apakah itu instruksi atau ya emang dia dikasih free roll sama si Ole, tapi dia jarang banget di kanan ya. Makanya gue bilang sih Juan Mata seharusnya main di tengah, Jesse Lingard yang sebagai winger kanan, menurut gue itu lebih cocok ya. Oke lah Jesse Lingard bakal cepet capek, tapi ya bisa diganti kan, benar nggak sama Martial. Nah itu dia, jadi menurut gue sedikit kesalahan di Ole di sini, harusnya Juan Mata itu di tengah, jangan di kanan, jangan di winger kanan. Kenapa? Karena dia nggak ada speednya lagi, dia nggak ada speednya lagi dia gitu loh ya kan. Bagusan Lingard di kanan harusnya, itu menurut gue sih ya, dari line up nya harusnya seperti itu. Nah oke. Mason Greenwood gimana performanya? Kalau gue bilang Mason Greenwood, pasti orang bilang nggak kelihatan Mason Greenwood nih, Mason Greenwood nggak gitu kelihatan. Ya itulah kutukan atau problemnya jadi striker Manchester United ya, karena lu nggak bakal dapat banyak service ya dari lu punya winger ya.
apalagi tuh nggak ada Bruno ya kan, nggak dapat banyak servis, jadi nggak bisa ngalahin juga Mason Greenwood main jelek atau apa ya. Karena gitu, lo kalau jadi nomor 9 di Manchester United, lo harus pintar-pintar cari bola, lo harus pintar-pintar minta bola, lo harus pintar-pintar cari positioning, hold up play ya kan, 1-2 biar lu dapat bola ya. Lu nggak bisa lu kayak, ya nggak bisa lah lu cuman diem di depan itu kan, dapat crossingan, dapat apa gitu, nggak bakalan gitu loh ya. Jadi apalagi kita jelas-jelas di kanan itu hari ini mati banget gitu loh serangannya, lebih ke arah kiri ya. Jadi segitu aja sekilas ya gue punya ulasan pertandingan ini. Jelas babak kedua boring banget ya, nggak bisa diomongin juga. Seperti gue bilang ya, kita mainin cadangan ya, lu nggak expect banyak lah mereka bisa perform 90 menit. Dan untungnya kita cuma lawan Watford yang kapro abis ya kan, dan layak degradasi tahun lalu. Dan ya gitu, menurut gue sih ya bagus lah kita lolos ya kan. Kita lihat kita bisa seberapa jauh di FA Cup. Oke. Oh ya, sebelum gue sudahin video ini, Eric Bailly semoga aja nggak cedera lagi ya. Tapi yang pasti menurut gue sih minimalnya 1 minggu dia nggak bakal main nih ya. Jadi nextnya mungkin kita bakal lihat lagi Lindelof dipartnerin sama Maguire ya. Nah, ya kita finger cross aja lah mereka berdua nggak ngelawak. Oke. Ya udah, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.